Halo Garuda fans. Halo Garuda fans, Om Swastiastu Garuda fans. Kami siap. Kami siap. Wastanti yang kada Arel Priyatna, Raga siap. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi putar Timnas Indonesia dari kami. Skuad muda tapi menyala. TC Perdana Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2024 dan pemain abroad sudah ada yang bergabung. Pemain abroad yakni Ronaldo Kuateh dipastikan sudah tiba di Bali dan langsung mengikuti latihan perdana Timnas Indonesia jelang ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia memang direncanakan menjalani pemusatan latihan TC Bali. Para pemain pun telah berkumpul di Bali pada Rabu, 27 November 2024, malam waktu Indonesia Barat. Setelah berkumpul, tim asuhan Shin Tae-yong ini pun langsung menggelar latihan perdana pada Kamis, 28 November 2024. Dari 33 pemain yang dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia jelang ASEAN Cup 2024 ini sepertinya belum berkumpul semua. Ada beberapa pemain abroad yang belum terlihat dalam unggahan Instagram Timnas Indonesia. Namun, ada satu pemain abroad yang sudah terlihat bergabung dengan Timnas Indonesia, yakni Ronaldo Kuateh. Pemain yang saat ini memperkuat tim Liga Thailand Muangthong United tersebut terlihat sudah tiba di Bali. Ronaldo Kuateh terlihat berjalan memasuki bus bersama Kadek Arel untuk menuju lokasi latihan. Dalam video yang diunggah Instagram resmi Timnas Indonesia, itu menunjukkan Ronaldo Kuateh keluar dari bus dan langsung menjalani latihan dengan tim. Pada awal-awal pemusatan latihan TC ini, tim pelatih terlihat masih memberikan latihan gym. Dalam video yang diunggah Instagram resmi Timnas Indonesia itu menunjukkan Ronaldo Kuateh keluar dari bus dan langsung menjalani latihan dengan tim. Pada awal-awal pemusatan latihan TC ini, tim pelatih terlihat masih memberikan latihan gym. Latihan diawali dengan pemanasan di atas matras, dan langsung berlanjut dengan latihan angkat beban. Pemusatan latihan Timnas Indonesia ini bakal berlangsung hingga 5 Desember 2024. Untuk itu, beberapa pemain abroad masih bisa bergabung dengan Timnas Indonesia. Kalau tidak begitu, pemain abroad pun bisa langsung bergabung dengan Timnas Indonesia di Myanmar nantinya. Hal ini karena pada laga perdana skuad Garuda, Timnas Indonesia akan menghadapi Myanmar di Tuwuna Stadium, Yangon, pada 9 Desember 2024. Jelang ajang 2 tahunan ini, memang belum semua pemain bergabung, khususnya pemain abroad. Namun, untuk pemain yang berkarir di Liga 1 dipastikan sudah bergabung semua. Terlihat ada beberapa pemain Liga 1 yang sudah bergabung dan menyapa penggemar Timnas Indonesia. Pemain tersebut yakni Arkan Kakak, Doni Tripamungkas, Muhammad Ferrari, Kadek Arel, Made Tito Wiratama, dan yang lainnya. Saat pemain yang berkarir di Liga 1 sudah berkumpul dan menjalani latihan perdana. Untuk beberapa pemain abroad memang belum datang. Dari video yang diunggah baru hanya terlihat Ronaldo Kuateh yang sudah menikmati latihan bersama para pemain Timnas Indonesia lainnya. Para pemain ini akan memulai persiapan untuk menghadapi ajang 2 tahunan ini. Dalam ajang ini, tim Merah Putih dipastikan bergabung dalam grup B bersama Vietnam, Myanmar, Laos, dan Filipina. Tim asuhan Shin Tae-yong dalam ajang ini diharapkan bisa lolos ke babak final ASEAN Cup 2024. Bikin kaget, Nova Arianto langsung bocorkan hal ini soal kualitas Rizky Ridho yang bisa sekonsisten sekarang di Timnas Indonesia. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, melayangkan pujiannya terhadap Rizky Ridho yang mampu menjaga konsistensi dan terus berkembang hingga jadi pemain andalan Shin Tae-yong.
Kualitas yang dimiliki Rizky Ridho memang sudah tak perlu diragukan. Dia jadi salah satu pemain yang mampu bertahan di skuad timnas Indonesia meskipun kedatangan banyak amunisi naturalisasi yang jadi pesaing baru. Menurut Nova Arianto, konsistensi yang dimiliki Ridho inilah yang membuatnya tetap awet bersama skuad Garuda. Dia sudah jadi pemain andalan sejak pertama kali Shin Tae-yong mengasuh timnas Indonesia pada 2020. Menurut saya, Rizky Ridho adalah tipe pemain yang sangat stabil. Dalam arti dia jadi salah satu pemain yang bisa bertahan cukup lama bersama coach Shin Tae-yong. Ujar Nova dikutip dari kanal YouTube Nusantara TV. Karena dari tahun 2020 coach Shin datang dan kami menggelar pemusatan latihan di Chiang Mai, Thailand, Ridho, Witan Ernando, dan Arhan. Itu adalah pemain-pemain yang lama bersama coach Shin. Pelatih berusia 46 tahun itu juga menceritakan salah satu peristiwa yang membuat Ridho bisa memiliki mental tangguh. Momen itu terjadi pada kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia pada medio Juni 2021. Ketika itu, pemain kelahiran Surabaya ini pernah dimaki oleh Shin Tae-yong. Namun, Nova tak menjelaskan secara spesifik alasan apa yang membuat STY berang. Yang jelas, menurut Nova, momen itu membawa Ridho jadi pemain yang bermental baja. Dalam perjalanannya, Ridho juga pernah dimaki habis-habisan. Jadi ceritanya itu terjadi pada kualifikasi Piala Dunia 2022 yang berlangsung saat COVID-19 di Uni Emirat Arab. Saat itu kami menghadapi Thailand dan Vietnam, ujarnya. Pokoknya ada satu momen di mana Ridho dimaki-maki. Dan itu menurut saya membuat Ridho semakin jadi secara mental. Ini yang membuat dia bisa bersama coach Shin dalam waktu yang lama. Imbuhnya, menurut Nova, pengalaman Ridho bermain bersama back-back seperti Jordi Amat hingga Jay Ijes memang menghasilkan pelajaran berharga. Nova juga mengakui pemain Persija Jakarta itu sudah sangat matang. Oleh karena itu, dia berharap Ridho bisa menjajaki peluangnya untuk berkarir di luar negeri. Sebab, kata Nova, dengan cara ini dia bisa berkembang lebih pesat lagi karena sudah meninggalkan zona nyaman. Jadi saat ini Ridho semakin matang, apalagi dia saat ini bermain dengan Jay Ijes dan Justin Hubner. Dulu dia juga pernah bermain dengan Jordi hingga Elkan. Itu membuat Ridho semakin dewasa dalam bermain, ucap Nova. Dari yang saya lihat, dia semakin tenang dan matang. Saya berharap Ridho harus bermain di luar negeri. Secara level, dia sudah bisa bermain di luar negeri. Saya minta dia jangan cari nyaman saja. Kalau dia terlalu nyaman di Indonesia, dia tidak akan berkembang, tambah dia. Tak mau ambil pusing. Pelatih Persija langsung ngomong gini tentang para pemainnya yang dipanggil timnas Indonesia jelang Piala AFF. Persija Jakarta menjadi tim yang paling berkontribusi untuk timnas Indonesia. Di tengah gempuran pemain abroad, Persija tetap eksis dengan kehadiran Rizky Ridho, Witan Sulaiman, dan Muhammad Ferrari yang seringkali dipanggil pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Bahkan untuk timnas Indonesia yang berlaga di Piala AFF, Persija klub yang menyumbang 3 pemain mudanya, Muhammad Ferrari, Doni Tripamungkas, dan Muhammad Raihan Hanan dalam pemusatan latihan di Bali. Carlos Pena tak menampik bahwa dipanggilnya pemain ke timnas Indonesia membuat dia tak leluasa untuk memilih skuad dalam pertandingan. Tentu, sebagai pelatih, saya ingin memiliki semua pemain saya. Karena saya bisa leluasa dalam menentukan starting 11 saya ingin punya pemain terbaik juga di bangku cadangan, kata Carlos Pena. Menurutnya, baik Garuda Calling sebagai penanda pemanggilan timnas Indonesia tak bisa jadi alasan Persija tak tampil baik. Hal ini pun berlaku bagi Persija yang kerap kali berpindah kandang ketika menjamu lawannya di Liga 1. Saya tak mau ini jadi alasan, dan inilah situasinya. Kami kehilangan Donitri untuk waktu yang lama. Sekarang kami kehilangan Ferrari juga dan Raihan Hanan, di mana mereka 3 pemain penting untuk kami, kata Carlos Pena.